Dimulai sekarang, Kak. Selamat pagi, Bapak Polmer Sinaga selaku Kepala Sekolah, Bapak atau Ibu Guru yang kami kasihi, serta teman-teman OSIS dan MPK. Selamat datang di acara LDKS MAK BPK Penabur Bandar Lampung dengan tema Ready to Lead, Ready to Serve. Sebelum memulai acara ini, kita akan mengawalinya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Penabur dengan sikap sempurna. Bapak, Ibu, dan teman-teman dipersilahkan untuk berdiri.
Selanjutnya, pembacaan visi misi penabur serta visi misi SMAK BPK Penabur Bandar Lampung. Visi dan misi BPK Penabur. Visi, menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Misi, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Visi dan misi SMAK BPK Penabur Bandar Lampung. Visi, menjadi sekolah menengah atas berdasarkan nilai-nilai Kristiani untuk siap penyongsong pendidikan masa depan. Misi, membimbing para siswa membangun karakter yang baik dan kreatif, inovatif, serta mandiri. Lalu, Pak Polmer selaku Kepala Sekolah SMAK BPK Penabur Bandar Lampung akan memberikan sambutan kepada kita semua. Kepada Pak Polmer, waktu dan tempat, kami persilahkan. Baik, selamat pagi teman-teman siswa. Sepertinya Pak Polmer belum bergabung karena Pak Polmer nanti mungkin akan fix bergabung pukul 8 ketika menyampaikan sesi. Mohon izin Mem Heni yang menggantikan Pak Polmer untuk menyampaikan sambutan pada pagi hari ini. Mem Heni mau mengucapkan terima kasih kepada kalian sudah join tepat waktu, lalu kemudian sudah bersemangat ya, antusias untuk mengikuti LDK OSIS pada pagi hari ini. Harapannya LDK OSIS pada pagi hari ini dapat bermanfaat menjadi bekal buat kalian dalam melaksanakan program kerja selama 1 tahun. Dan pastinya segala sesuatu yang kita lakukan tujuannya untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk memajukan SMA kita tercinta. Mudah-mudahan kalian juga bisa tetap solid ya teman-teman, diawali dari LDK ini bisa kompak begitu ya, karena nanti ini baru awal perjalanan ya, masih 1 tahun perjalanan ke depan. Harapannya ini bisa menjadi OSIS yang terbaik di SMAK BPK Penabur dengan program-program kerja yang inovatif dan juga bisa menjalaninya dengan fun begitu ya, dengan asik. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, kalau kita melakukannya sendiri pasti akan kesulitan, tapi kalau kita melakukannya bareng-bareng pasti akan terasa lebih ringan dan juga lebih fun. Terima kasih juga untuk teman-teman MPK yang sudah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih juga untuk Pak Saud dan Bu Indah juga yang menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk SMA kita tercinta. Itu saja yang dapat Mem Heni sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Denisha, apakah sudah selesai rangkaian pembukaan kita? Sudah selesai, Mem. Sudah selesai ya, oke. Hari ini agak heboh ya teman-teman, karena Pak Saud sebagai panitia juga ada jam ngajar di jam pertama, Mem Heni juga ada jam ngajar juga di jam pertama, jadi mohon maaf ya kalau kami agak sedikit split perhatiannya untuk kegiatan pada hari ini. Kita menunggu 10 menit lagi, teman-teman. Pak Polmer akan mengisi sesi di jam 8. Jadi teman-teman boleh pakai waktu 10 menit ini mungkin untuk kalau mau sarapan dulu atau kalau mau ke toilet dulu juga boleh. Betul begitukah Pak Saud? Pak Saud sudah join lagi, tadi Pak Saud di Zoom kelas 12 soalnya untuk buka kelas di sana. Betul begitukah Pak Saud? Ini anak-anak boleh sarapan dulu mungkin ya Pak, 10 menit? Boleh Nan, boleh. Boleh ya, oke. Nah, nanti jam 8 Pak Polmer masuk, baru setengah 9 pembicara masuk. Oke. Oke teman-teman, boleh yang punya playlist lagu lumayan ya, bisa diputar daripada sepi kan ya, 10 menit.
boleh sambil diisi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Saud. Boleh di-record, Pak? Udah Pak, udah Pak. Udah ya, oke. Tercintanya saya langsung ngomong cie tadi. Ya, teman-teman boleh open cam ya. Saya dapat kesempatan memberikan sambutan itu setengah jam. Itu sambutan atau sambutan itu ya setengah jam ya. Tapi keren nggak apa-apa. Oleh karena itu Bapak punya kesempatan untuk sekedar sharing-sharing pengalaman ya. Bapak izin share screen. Ya, tadi sudah diawali dengan devotion ya Cindy ya. Bukan devotion Pak, langsung kayak acaranya Pak. Tadi Indonesia Raya. Berarti nanti Bapak pimpin dulu dalam doa ya sebelum kita lanjutkan ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih hari ini kami bertemu dengan anak-anak-Mu dalam Zoom ini Tuhan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan LDK. Biarlah Tuhan berkati segala panjang kegiatan kami hari ini supaya kami dapat menikmatinya, memperoleh ilmu di dalamnya, dan meningkatkan kualitas diri kami sebagai pengurus OSIS. Berkati Tuhan Yesus jaringan kami gunakan masing-masing dan berkati semua pembicara. Kami serahkan seluruh agenda kegiatan kami ke dalam tamu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke Bapak, mau tampilkan sedikit dulu video buat kita. Share dulu deh. Share, udah saya klik belum? Oke, belum diklik. Oke, teman-teman, mari kita saksikan sama-sama, dan saya percaya kalian lebih paham dari ini dibandingkan saya ya, nanti saya akan tanyakan kurang lebihnya.
Oke, teman-teman, saya mau tanya dulu, mungkin salah seorang dari kita yang ada di sini, untuk kira-kira tentang ini kesimpulannya kayak mana gitu ya. Saya mau tanya Angelica, dari apa yang kamu tonton ini gimana Angel? Yang saya dapati dari yang video tersebut yang saya nonton, kalau misalnya kita enggak kerjasama, itu tuh bakal ngejomplang gitu, hasilnya bisa jelek banget. Karena yang kerja tuh apa yang dipentingin itu dalam suatu dalam sebuah kelompok itu kerjasamanya gitu. Oke, thank you Angel. Dari Ibu Seren gimana? Yang aku dapat dari video tadi tuh, kalau walaupun kita kerjasama gitu, kita juga harus tahu ini orang yang destruktif tuh mana. Jadi kita harus menyingkirkan orang itu agar tim kita bisa lebih maju juga. Oke, sekarang saya tanya Kezia. Kezia, kira-kira kalau dari gambar beberapa orang tadi, video beberapa orang tadi, kamu saat ini merasa dirimu di bagian yang berapa, nomor berapa? Yang mana tadi? Saya ya, Pak. Untuk dirimu sendiri, apakah kamu sudah berada di bagian yang depan atau gimana? Kalau saya kayaknya yang depan sih Pak, sepertinya. Oke, bagus ya. Ya, yang jadi performanya ya. Artinya kita yang mau. Oke, Davin Lius, kira-kira kalau kamu berada dalam sebagai pemimpin di situ, gimana cara kamu menyampaikan kepada tim supaya bisa bergerak bersama-sama? Gimana, Davin? Kurang tahu. Oke, ya. Ya, teman-teman, itu adalah tipe-tipe orang yang ada di tim kita, dan kita tidak pungkiri, mungkin saja itu ada, karena mungkin ketika kemarin tim seleksi menseleksi, ada yang mungkin terlewatkan gitu ya, sehingga kemudian ketika sudah berjalan, ini ada, karena saya dengar sudah beberapa kali pun tetap ada keluhan, misalkan ketika ada kegiatan, wah lu ini ya, terjadi perdebatan satu dengan lain, atau kemudian disampaikan yang ini nggak bisa kerjasama, yang ini kemudian cuek banget ya. Nah teman-teman, memang seperti yang tadi katakan teman-teman, kita perlu kerjasama yang baik. Nah dalam kegiatan LDK ini kita akan tunjukkan itu. Nah teman-teman, saya akan coba tampilkan ini, kelihatan ya anak? Ya. Oke, secara umum ini mungkin kalian sudah paham ya tentang LDK ya. Saya coba minta tolong kalian bacakan satu persatu, satu orang satu gitu ya, satu orang satu, tetapi nggak boleh berbarengan gitu ya, tanpa saya minta satu orang satu. Yang pertama silakan yang membacakan. Saya mau lihat kekompakan kalian nih dan apa gimana ya? Kalau secara offline sih enak banget nih seru kegiatannya. Satu orang silakan membaca satu, tapi nggak boleh kemudian ada suara yang tiba-tiba bersamaan membacakannya. Silakan. 1. Menciptakan karakter siswa untuk menjadi lebih mandiri, serta memiliki jiwa kepemimpinan. 2. Menumbuhkan jiwa yang kooperatif kepada siswa agar mampu bekerja sama dengan sesama pengurus OSIS nantinya dan seluruh anggota sekolah seperti guru dan seluruh siswa. 3. Melatih kemampuan komunikasi yang baik kepada para siswa calon pengurus OSIS. 4. Memberikan dan meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan pada para siswa.
5. Mengajarkan dan membekali para calon pengurus OSIS tentang teknik bagaimana menyusun laporan dan juga program kerja di sekolah. 6. Memberikan pengenalan mengenai wawasan kebangsaan kepada para siswa. 7. Mengasah kemampuan siswa untuk berani bicara di depan orang banyak. 8. Mengasah kemampuan para calon pengurus OSIS untuk bisa mengambil keputusan terbaik untuk kepentingan sekolah. 9. Membekali dan meningkatkan kemampuan berorganisasi kepada para siswa. 10. Memberikan dasar ilmu manajemen kepada siswa agar bisa mengatur waktu dengan baik dan menyeimbangkan kegiatan sebagai siswa dan pengurus OSIS. 11. Menumbuhkan jiwa kebersamaan atau korsa yang kuat di dalam diri para siswa di sekolah. 12. Membantu sekolah untuk menemukan inovasi terbaik bagi pengembangan pendidikan. Oke, thank you, keren ya. Saya yang tadi ke nomor 9 siapa ya? Kok nggak muncul di saya yang berbicara tadi? Yang tadi membacakan nomor 9 siapa lagi? Timothy kalau nggak salah ya. Timothy ya? Soalnya di Bapak nggak muncul. Suaranya mirip-mirip dengan Alvin soalnya itu. Enggak, aku 7. Oh benar kan? 9 siapa tadi? Kalau nggak salah Edward. Ya, oke, thank you Edward ya. Keren. Nah, kalian bisa gitu ya, saling menanti kapan giliran saya gitu ya. Biasanya kayak gini, sampai nomor 4 pun udah ada yang double suaranya. Nah, ini secara umum dimanapun kegiatan LDK, latihan dasar kepemimpinan siswa, secara khusus untuk kepengurusan OSIS, tujuannya yang ada 12 ini, mungkin ada tujuan yang lain, mungkin ada juga yang menggabungkan satu dengan yang lain. Tetapi tujuan-tujuan ini memang sudah tercipta atau kemudian disampaikan kepada pengurus OSIS, inilah tujuan adanya kegiatan LDK, ya secara umum. Nah, harapannya kalian kemudian menjadi OSIS, ya menjadi pengurus OSIS yang melaksanakan segala kegiatan ini sesuai dengan PKBN 2K, atau sesuai dengan nilai Kristiani. Berbeda ya, kita dengan sekolah lain, ya. Tetap kalian harus ingat bahwa ada perbedaan antara penabur dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Walaupun kita sama-sama menggunakan kurikulum nasional, ya kurikulum 2013 yang sekarang nih Bapak Ibu guru juga sedang mempelajari kurikulum yang terbaru karena ada namanya kurikulum prototype dan kurikulum Pancasila gitu ya. Tapi pada dasarnya kita kalau kurikulum kegiatan belajar itu sudah berlaku secara umum. Nah sekarang perbedaannya apa? Ketika Bapak Ibu guru memberikan pelajaran atau mempersiapkan materi, ada sisipan tentang kurikulum nilai-nilai Kristiani. Bagaimana kalian menjalani hidup ini pada akhirnya menjadi lulusan-lulusan yang Kristiani, yang menunjukkan nilai-nilai kehidupan Kristus. Demikian juga menjadi seorang OSIS, ya. Menjadi seorang OSIS, kemudian kalian diharapkan menjadi OSIS-OSIS yang memiliki nilai-nilai Kristiani. Ini harus menjadi sesuatu yang kalian tanamkan dalam hati kalian. Karena kalian berada di BPK Penabur, secara khusus BPK Penabur Bandar Lampung. Sehingga kalian akan dikenal di Bandar Lampung ini secara khusus sebagai OSIS yang berbeda. Bukan hanya sekedar 12 tujuan ini, tetapi ke-12 tujuan ini harus kemudian ditanamkan sesuai dengan karakter Kristiani, karakter Kristus. Bagaimana kemudian gambarannya? Yang pertama adalah kalau kalian lihat di sana yang pertama dikatakan bahwa sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Sebagai seorang OSIS yang memiliki karakter Kristiani, kalian harus siap untuk kemudian menjadi teladan. Kalau Paulus dalam kitab yang lain berkata, turutilah teladanku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Ya, artinya kehidupan kalian harus mencerminkan seorang yang bisa jadi contoh, menjadi sampel bagi orang lain. Terutama kan kalian nih ada di pengurusan inti, ada sekitar 206 siswa SMA BPK Penabur. Kalian harus bisa jadi contoh. Gimana jadi contoh? Berat sekali gitu ya. Memang berat gitu ya. Kami guru-guru pun berusaha menjadi contoh. Sehingga kami juga berusaha mengatur perkataan kami, perbuatan kami. Jangan sampai kemudian anak-anak murid kami itu jadi batu tersandung dengan apa yang kami lakukan. Ah, tuh OSIS katanya. Tetapi kerjanya tukang contek. Ah, tuh OSIS, kerjanya tukang telat.
tuh OSIS, tetapi ngomongnya pun masih sembarangan gitu ya. Kadang-kadang kan nggak sadar kita, apalagi kalau nih anak OSIS yang masih suka hobi game ya, biasanya tanpa sadar ketika kita main game kan keluar kata-kata kamtut, antut gitu ya, nggak sadar itu nak. Dan itu kemudian terbawa dalam kehidupan sehari-hari, menganggap hal itu hal yang biasa. Ya, jangan sampai seperti itu. Kita harus kemudian menjadi teladan, sehingga kita berani berkata kepada orang lain di bawahan kita atau kemudian teman-teman kita, nih turuti teladan saya, karena saya sudah berusaha untuk hidup seperti yang dimaui Tuhan. Yang kedua adalah, kalian perlu ingat, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ingat bahwa ada rancangan Tuhan yang begitu luar biasa buat kalian. Dan kalau sekarang kalian dijadikan pengurus OSIS, berarti ada rancangan Tuhan, ada perbuatan Tuhan yang sedang dipersiapkan melalui diri kalian. Dan kalian harus setia dalam pekerjaan tersebut. Kalian harus kemudian berjuang bagaimana saya melakukan perintah Tuhan lewat tugas yang dipercayakan kepada saya. Baik sebagai seksi apapun. Lah, saya ini seksi olahraga, Pak. Bagaimana saya kemudian bisa melakukan pekerjaan yang baik? Ya, kalian coba manajemenkan kegiatan-kegiatan OSIS olahraga di sekolah kita. Ya, yang mau tanding kalian manajemenkan dengan baik, kalian persiapkan bersama dengan para pembina, bahkan kalau ada lomba-lomba kalian informasikan, ini ada lomba olahraga ini kita ikuti yuk, tapi kalian harus persiapkan dengan baik. Ya. Kemudian dilanjutkan yang ketiga, apapun yang kalian perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ingat, ketika kita kerjakan segala sesuatunya untuk Tuhan, maka kita akan memberikan yang terbaik dari kehidupan kita. Ya nggak sekedar, bayangkanlah Tuhan itu kan raja dari segala raja gitu ya. Bagaimana kita kemudian melakukan perbuatan-perbuatan baik kita kepada raja dari segala raja. Yang pasti kita tidak mau melakukan perbuatan yang sekedar saja. Yang ya kalau misalkan kita menyambut seorang presiden aja, kayak Provinsi Lampung berapa kali nyambut presiden tuh, persiapan protokolnya begitu yang terbaik. Apalagi kita kemudian melakukannya untuk Tuhan. Jangan berikan yang biasa-biasa saja. Berikan yang luar biasa dari kehidupan kalian untuk pelayanan kalian sebagai pengurus OSIS. Berat memang jadi pengurus OSIS, ya. Tetapi kalian ingat bahwa kalian mengerjakannya bukan hanya untuk sekedar manusia, tetapi untuk Tuhan. Ya, kalau tadi kan katanya untuk sekolah, ya tujuannya untuk sesama siswa. Ingat, bukan hanya sampai di level itu kalau kalian menjadi OSIS di penabur, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ya, kalau kasih ini kan ada beberapa banyak ya, ada kasih agape, ada kasih filia dan sebagainya. Tetapi ingat, ketika kita mengerjakannya dalam kasih, kita akan memberikan dari hati kita yang paling dalam. Ya, ada dasar-dasar yang kalian lakukan, dasar perbuatan kalian, dasar program kalian, dasar apapun yang kalian lakukan itu ada dasarnya, yaitu di dalam dasar kasih. Kalau saya lakukan ini bagaimana? Ya, apakah ini menunjukkan kasih kita kepada sesama atau tidak? Kemudian selanjutnya, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah, ini memang akan menjadi masalah kehidupan kita kalau kita kemudian melakukannya dengan sungut-sungut. Akan capek. Ya, bakal capek. Capeknya double. Ya, capeknya double. Ya, karena apa yang kita katakan itu kemudian akan didengar lagi oleh telinga, sehingga itu akan menjadi tertanam dalam hati kita. Maka ketika kalian kerjakan segala sesuatu, kegiatan-kegiatan OSIS ini, lakukan dengan sukacita. Jangan dengan sungut-sungut. Nanti akan ada banyak kegiatan yang bakal menyita pekerjaan kalian yang lain. Bakal menyita kemudian waktu kalian yang lain. Ya, waktu belajar akan berkurang. Tetapi ini udah pilihan hidup kalian. Ya, bukan sekolah yang kemudian menseleksi menunjuk kalian. Tidak. Kalian memang mendaftarkan diri baru sekolah menseleksi. Baru Cindy, kemudian Bu Heni, dan Bapak Ibu yang lain kemudian menseleksi. Tetapi kan kalian mendaftarkan diri. Nah, konsekuensi itu harus kalian pilih. Harus kalian terima, dan jangan bersungut-sungut. Aduh Pak, sini saya nggak ngerjain PR, ini banyak sekali kegiatan OSIS dan sebagainya ini. Capek saya ikut kegiatan OSIS. Di tengah jalan, akhirnya kalian menjadi orang yang tidak memiliki semangat lagi. Jangan sampai ada OSIS yang mundur. Apapun konsekuensinya, kalian harus terima. Kalian harus kerjakan. Karena nanti mungkin ada banyak kegiatan-kegiatan di tengah jalan yang mendadak, ya di luar dari program OSIS, mungkin dari pemerintah. Kalian diundang untuk kegiatan ini. Mungkin dari penabur setempat yang lainnya, kalian diundang mengikuti kegiatan ini, dan sebagainya.
Dan yang terakhir, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Artinya, teman-teman sekalian terkasih, sebagai petinju, dia akan mengatur strateginya supaya menjadi menang. Sebagai pelari, dia tahu tujuannya bakal kemana. Buatlah kemudian goal kalian selama kalian jadi kepengurusan OSIS ini, kalian mau jadinya seperti apa. Manfaatkan kalian menjadi OSIS yang benar-benar seperti tujuan-tujuan tadi tercapai dalam diri kalian. Dan lebih daripada itu, ketika kalian atur strategi, atur kemudian tujuan kalian kemudian mengatur strateginya dengan sangat baik. Sehingga dengan demikian, kalau strateginya sudah baik, maka kita pasti akan memperoleh hasil yang terbaik. Ya, hasil yang terbaik akan kita peroleh. Dan itu sekali lagi sama kepada bagian yang ketiga tadi, semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, hari ini kalian akan mengikuti kegiatan OSIS, lakukan dengan semaksimal mungkin, ikuti dengan penuh sukacita, dan ingat, kalian bukan OSIS yang biasa-biasa saja. Kalian harus jadi OSIS yang berbeda. Ya, kalian harus jadi OSIS yang berbeda dengan yang lain, yang benar-benar ada nilai Kristiani dalam kehidupan kalian. Itu saja, sekali lagi, sambutan dari Bapak, sekaligus motivasi dari Bapak, supaya kalian bisa mengikuti seluruh kegiatan hari ini dengan baik. Boleh saya tutup dalam doa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, ada beberapa nasihat yang hamba sampaikan kepada teman-teman OSIS, supaya mereka kemudian melakukan kehidupan mereka atau mengerjakan kegiatan OSIS mereka sesuai nilai Kristiani, dan di dalam semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Berkati sepanjang kegiatan ini agar mereka mengikutinya dengan penuh sukacita, dan apa yang mereka pelajari dapat mereka pahami, dan kemudian mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak, biar nama-Mu termulia dalam sepanjang kegiatan kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Pak Saud. Oke Pak, terima kasih.